apa kriterianya? 5. Kriterianya ada, bukan balonku aja, yang ada 5. Jadi ini kriterianya ada 5 nih. Apaan aja? Yang pertama al-aglu, milih teman mesti yang berakal. Jangan temenan sama orang, bukan orang gila sih ini. Jangan temenan sama orang bodoh. Bukan, ini beda nih ya. Bukan orang bodoh yang gak berilmu, yang pengen belajar, bukan. Bukan itu. Tapi orang bodoh di sini, kalau bahasa Arabnya jelas nih, ahmak namanya. Ahmak. Bahasa kitanya kita sepakati aja ya, bego gitu ya. Ayo coba ini bahasanya apa kira-kira ini? Dungu. On katanya tuh. Bolot. Ya Allah, kok ini semuanya kata-kata sumpah serapah ini ya kayaknya ya. Iya. Yang dimaksud ahmak di sini adalah orang, mohon maaf, orang bodoh yang nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah tuh, bukan sok pinter. Jadi nih teman-teman saya sekalian, dia bodoh nih, tapi dia nggak ngerti kalau dirinya bodoh. Kalau ditanya apa-apaan nggak masuk di akal jawabannya. Iya, itulah pokoknya. Ahmak nih ya. Teman-teman saya sekalian, jangan berkawan sama orang bego aja deh, gampang. Jangan temenan sama orang bego, gitu ya. Nanti kamu ikut-ikutan jadi bego. Urusan segala macem loh, dia nggak bisa ngerti jawaban yang masuk di akal. Semua jawabannya nggak masuk di akal. No kayak ibu-ibu tuh yang kalau anaknya nabrak mejanya yang dikatain mejanya nakal. Itu dari mana ceritanya ada teori meja nakal? Maaf ya dek, mejanya kagak lihat. Ya Allah, serem bener bu kalau meja punya mata. Pas kita mau lewat atau anak kita yang mau lewat, mejanya yang mundur. Itu kan gak masuk di akal. Ayolah teman-teman saya sekalian, yang berakal, yang pintar gitu. Tuh. Kemudian jangan tularkan, mohon maaf, virus kebegoan kepada orang lain. Ayo bu, makanya belajar, gitu kan ya? Karena kalau ibu pinter tuh anak-anak pinter. Kalau ibu bego, belum tentu anak bego. Anaknya kan belajar ya. Nah nih, jangan mau berkawan sama orang ahmak. Enak ahmak ya, jadi gak kayak ngatain orang ya. Jangan berkawan sama orang ahmak yang kalau ngomong enggak pakai nalar. Yang kalau ngomong enggak idealis, enggak sesuai sama fakta. Enggak sesuai sama fakta. Ada orang nih, Kiai, kenapa sih Kiai orang pakai kacamata? Ini orang bego nih. Untung Kiainya pinter, dia jawab, jadi maksud kamu bawa kaca mobil gitu? Maksud kamu bawa kaca lemari gitu kemana-mana? Ya ampun. Nanya aja menunjukkan loh. Makanya teman-teman saya sekalian, ada istilahnya orang, walaupun bodoh itu gratis jangan diborong semua. Orang ngomong kemana, fahamnya kemana, capek kamu kalau temenan sama orang ahmak. Capek. Kasih tahu enggak paham. Kadang-kadang maksud dia baik, tapi karena bego itu tadi.
Jadinya nggak bisa menyampaikan kebaikan. Pokoknya kalau udah kamu temenan sama orang, ini kok nggak nyambungan ya? Ini kok susah nih saya nih, mau ngasih pahamnya, mau ngasih ngertinya susah nih. Udah ngomong, salah paham. Gitu ya? Apalagi nggak dikasih paham, apalagi nggak dikasih tahu pun suka salah paham. Nah udah, jangan capek-capekin diri kamu. Jangan capek-capekin diri kamu. Pengajian Al-Ikhwan kapan? Minggu keempat. Hari apa? Otakmu tuh di mana? Udah tahu minggu keempat. Ada minggu kan begitu ya? Nah ini ada nih orang-orang yang begitu tuh ada tuh. Udah deh, daripada ngadepinnya mendingan, daripada pegel. Ntar tensi naik mulu. Kalau ngadepin orang ahmak, ma'assalamah. Dadahin aja. Dadahin aja. Buang waktu, capek hidup kamu. Capek hidup. Cari orang yang berakal. Ustazah, masalahnya saya yang gak berakal. Ya udah kalau gitu, kamu jangan nyari temen, kesian temen kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama al-aqlu, orang yang Yang kedua teman-teman saya sekalian, husnul khuluq. Cari temen tuh yang baik. Yang baik akhlaknya. Yang bagus akhlaknya. Kalau kamu temenan sama orang, ngomongnya kasar, kata-katanya buruk, perlakuan sama orang tuanya nggak bener, sama suaminya suka nendang-nendang, suka ngata-ngatain, jangan temenan, udah deh jangan temenan sama dia. Seperti yang tadi saya sampaikan, atiba yasrik, watak tuh nular. Watak tuh nular. Bahkan seorang ulama bilang, kalau kamu nih berteman sama orang yang gak baik, atau barengan untuk waktu yang cukup lama sama orang yang gak baik, coba aja liatin. Berapa lama kemudian kamu ngerasa, kok saya ada perbuatan-perbuatan yang dulu tidak berani kamu lakukan menjadi berani kamu lakukan. Kenapa nih? Kok bisa begini? Nah tuh, ketularan. Jadi yang nular bukan cuma virus. Perbuatan, gitu ya. Tiba, karakter. Itu nular teman-teman saya sekalian. Nular. Makanya pilihlah teman yang baik. Teman yang baik. Siapa teman yang baik? Yang bisa menguasai keinginannya, kemauannya, dan bisa menguasai kemarahannya. Itu orang baik. Orang baik adalah orang yang dapat menguasai kemarahannya dan dapat menguasai syahwat dan keinginannya. Itu orang baik. Kalau orang gak baik ya tinggal lawannya aja. Di saat lagi punya mau, ya Allah, benar-benar dikalahkan sama kemauannya. Itu aja, pokoknya harus gitu. Kayaknya dunia nggak bisa enggak kalau enggak seperti yang dia mau. Jangan temenan sama orang kayak begitu. Jangan temenan sama orang kayak begitu. Tidak mampu menguasai hawa nafsunya dan tidak mampu menguasai kemarahannya. Ada sesuatu terjadi tidak seperti yang dia inginkan. Ya Allah, marahnya sampai kayak apaan? Tinggalin. Mau-maunya kamu. Hati kamu jadi kayak lagi uji nyali. Temenan sama dia. Kapan dia marah kamu gak pernah tahu. Kapan dia ngambek tiba-tiba kamu didiemin. Kan begitu ya? Ya Allah teman-teman sekalian. Hidupmu gak segitu rendahnya sampai kamu mau-maunya berada dalam jajahan seseorang teman. Teman-teman sekalian saya muliakan, bangsa kita sudah merdeka.
tahun 1945. Apa perlu saya bacain proklamasinya nih? Nggak usah kan? Jadi udah tuh, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kamu udah merdeka dari lahir. Lain kalau yang mengujimu tersebut adalah orang yang nggak boleh kamu tinggalin. Orang tua. Orang tua suka marah-marah, nggak bisa kamu tinggalin. Kan begitu ya? Nggak bisa. Aduh, udah nih nggak cocok nih saya punya orang tua. Tinggalin aja deh. Nggak bisa milih keluar dari rahim siapa, kan begitu ya? Kamu nggak bisa milih punya ayah seperti apa, punya ibu seperti apa. Tapi kalau teman kan kamu bisa milih. Jangan biarkan dirimu berada dalam penjajahan seseorang. Akhlaknya buruk, tinggalin. Teman-teman saya sekalian, jangan mau-maunya jadi orang kayak begitu. Ustadzah, tapi masalahnya yang buruk tuh saya. Ini gimana nih kalau kayak begitu? Jangan temenan sama orang, kesian dia. Jadi belajar dulu mengendalikan kemarahanmu, belajar dulu mengendalikan syahwatmu, baru kalau udah bisa belajar kamu kendalikan, baru deh enak temenan sama siapapun. Kan begitu? Kesianin orang lain, gitu ya. Ustadzah, saya sih sebenarnya bisa sih ngendalain diri saya Ustadzah, kecuali lagi PMS. Ya berarti gak bisa namanya. Orang mengendalikan emosi termasuk masa PMS. Tahu PMS? Jangan tanya apa itu ya, karena saya gak ngerti nih, bacanya tuh bahasa Inggris agak susah tuh. Iya pokoknya itu deh. Masa-masa sebelum datang mens, kurang berapa hari dari head tuh kan, tuh itu memang hormon perempuan tuh ada yang naik tuh, ada hormon apa yang turun juga, itu biasanya suka ngaruh di mood perempuan, jadi gampang nangis, gitu kan ya, gampang galau, gampang sedih, terdolimi, merasa tersakiti. Kendaliin. Teman-teman saya sekalian, gak bisa Ustazah dikendalikan, bisa dikendalikan. Kamu punya akal kok. Kamu punya akal teman-teman saya sekalian, dan akal kamu itu bisa kamu pakai untuk mampu mengendalikan rasa hati. Orang yang berakal, rasa hatinya di balik akalnya. Jadi kalau mau marah mikir dulu. Kan begitu, itu orang yang berakal, ini kira-kira gimana nih? Marah saya nih sesuai syariat apa enggak? Marah saya syar'i apa enggak? Alasannya dibenarkan apa enggak secara syariat? Kan gitu. Kalau kemudian, oh bener kok sesuai nih sama syariat. Saya memang layak marah nih, karena saya punya anak dia enggak sholat, boleh marah saya. Kan gitu. Anak saya ninggal ibadah kepada Allah, anak saya ketahuan buka auratnya, saya layak marah. Nah, cuman tinggal bagaimana menjadikan kemarahan tersebut caranya sesuai sama syariat. Marah kamu itu harus sesuai sama syariat. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nih kemampuan pengendalian terhadap kemarahan. Pernah ketemu enggak orang? Penyebabnya dikit, marahnya sampai kayak apaan gitu. Nah tuh kalau ketemu orang kayak begitu jangan ditemenin. Pernah ketemu enggak sama orang yang kalau punya kemauan, ya Allah, sampai kayak ada di dunia lain gitu. Kayak nggak bisa dikendalikan, pokoknya maunya gitu. Nggak bisa dilawan, dimundurin bentaran aja nggak bisa. Nih yang kayak beginian nih, yang kayak beginian. Jangan ditemenin, udah terlanjur saja suami saya. Nah, kalau kayak gitu, ya itu ujian ya. Yang namanya ujian, harap bersabar. Ini ujian. Begitu kan. Tapi selagi teman, kamu masih bisa milih teman-teman saya sekalian, maka pilihlah. Satu tadi apa? Berakal. Yang mampu, maksudnya dia tahu
ilmunya dan dia bisa praktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Berakal namanya. Yang kedua, berakhlak baik. Jangan mau berkawan sama orang yang akhlaknya enggak baik. Setiap kali ngomong kasar kata-katanya. Tiap kali ngomong bawa-bawa nama binatang mulu. Kayak dia doang yang hafal. Dah, kalau kayak begitu nggak usah ditemenin, gitu ya. Pokoknya kalau ada orang yang kamu nggak kepengen dah jadi orang kayak begitu, tuh jangan ditemenin. Jangan ditemenin, bahaya. Dan termasuk juga para ibu, liatin anakmu temenannya sama siapa. Karena Bu, yang sepaham saya, anak-anak yang terkena narkoba dan miras, itu kebanyakannya dari temen. Dari temen tuh. Udah temenan sama dia, ya udah aja menjadi sepertinya. Susah buat kita kendaliin. Dan ibu-ibu jangan mau tuh nerima alasan anaknya kayak begini. Mama, saya tuh mah temenan sama dia untuk membuat dia insaf dan sadar. Nah, kamu kira kamu siapa? Udah deh, bukannya dia yang insaf, kamu yang kebawa. Kan begitu ya? Ada, jangan. Cari aja teman yang baik-baik. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya permisalan kawan yang baik seperti orang yang jual minyak wangi. Bai'il misik, kata Nabi, penjual minyak wangi. Kamu dikasihnya atau kamu beli dari dia. Kita masuk nih ke toko minyak wangi. Apa yang akan terjadi? Kamu beli. Kalau kamu punya duitnya, kan gitu ya? Kamu akan beli. Itu satu. Atau yang kedua, kamu nggak beli sekalipun, kalau orangnya kemudian, nih enak nih, yaudah deh, kamu saya kasih deh, pakai deh, enak nih wanginya nih, kan begitu? Kalau orangnya dermawan, siang penjual minyak wanginya. Itu dua. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, sekurangnya kamu nggak sanggup beli karena kamu nggak punya duitnya. Orang tersebut nggak ngasih karena minyak wanginya juga nggak banyak yang dijual, misalnya begitu ya. Atau terlalu mahal, dia nggak ngasih juga sama kamu. Sekurangnya kamu keluar dari toko tersebut baunya wangi. Karena kan ada tester. Iya kan? Pasti semprot, kamu colek, sini, keluar wangi baunya. Orang yang berteman sama orang soleh, orang yang berteman sama orang baik, orang yang berteman sama orang yang punya nilai di mata Allah, teman-teman saya sekalian, orang mulia, itu pasti salah satu dari tiga orang ini. Ada yang dia punya kekuatan hati untuk ngambil dari kebaikan orang tersebut, beli, kan begitu ya? Dia punya kekuatan hati, dia punya kemampuan untuk beli, dia belajar dari orang soleh, dia praktekkan itu dalam dirinya, sehingga kayak contoh yang pertama tadi itu dia beli. Atau teman-teman saya sekalian, dia nggak cukup mampu buat belajar, dia cuma seneng aja temenan sama orang soleh, kayak gitu kan? Dia nggak cukup mampu buat belajar dari orang soleh dan mengikuti jalannya, akan tetapi orang soleh tersebut yang memberi kepadanya, ngasih tahu dia, ngebimbing dia, ngingetin dia, ngomongin dia, ngedoain dia, itu sama kayak dikasih minyak wangi tersebut. Atau sekurangnya, andai pun dianya nggak ngasih apa-apa, orang soleh nih, gitu kan? Dia nggak ngasih apa-apa, tapi kamu pun juga nggak cukup mampu untuk membeli kebaikan-kebaikan dari dirinya, nggak cukup mampu belajar dari dia. Sekurangnya nama kamu bagus, temennya orang soleh. Sekurangnya nama kamu bagus, karena berkawan sama orang-orang soleh. Dan sekurangnya juga, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu tertular kebaikan-kebaikannya, sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidak. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Tuh. Ya. Dan perumpamaan, kawan yang buruk kata Nabi seperti tukang las.
seperti tukang pandai besi atau tukang las. Kayak gimana tuh? Kamu terbakar karena percikan apinya, atau dia akan mencelakakanmu karena kesembronoannya. Kira-kira kamu yang terlalu deket-deket, padahal dia lagi ngelas, yang akhirnya baju kamu bisa kebakar, begitu kan? Atau tangan kamu ada yang kena apinya, kena percikan apinya, atau dianya yang sembrono sehingga kamu kemudian terbakar, atau sekurangnya andai dia nggak membakarmu, nggak membuatmu celaka, atau kamu tidak menjadi celaka karenanya, sekurangnya kamu keluar dari situ dengan bau yang nggak enak. Mau badan kamu, bu baju kamu nggak enak, ya ampun, bau asap nggak enak banget nih. Kenapa kayak gitu? Temenan sama orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak layak untuk kamu teman.